Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota Manchester. Pertandingan pertama antara Manchester United versus Brighton dan pertandingan kedua antara West Ham United versus Manchester City. Kita semua menunggu debut dari Erik ten Hag sebagai pelatih baru dari Manchester United di English Premier League kan teman-teman. Ternyata hasil akhirnya adalah kekalahan 1-2 lawan Brighton. Sungguh di luar dugaan saya bahwa Manchester United kalah di kandang sendiri, itu pun di pertandingan pertama di English Premier League. Apalagi kita tahu bahwa Brighton bukanlah merupakan klub papan atas. Dan juga ya materi pemainnya kalah jauh lah dari Manchester United. Tapi dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya Brighton bisa menang di kandang Manchester United, yakni Stadion Old Trafford. Sedangkan bagi Manchester City, ya kita semua sudah tahulah kekuatan dari klub ini, bahwa mereka punya materi pemain yang merata, dan musim ini mereka punya tambahan kekuatan, yakni Erling Haaland yang merupakan goal getter alias penyerang yang rajin mencetak gol. Dan memang di pertandingan kemarin malam antara West Ham versus City, perbedaannya adalah Erling Haaland, dan memang City tidak banyak mendapatkan peluang yang berbahaya, tapi mereka efektif ketika mendapatkan peluang emas di depan mulut gawang dari West Ham. Sedangkan Manchester United, mereka sebetulnya mendapatkan cukup banyak peluang di pertandingan mereka, tapi sayangnya mereka tidak efektif untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Buktinya, gol yang dihasilkan bagi Manchester United adalah gol bunuh diri dari pemain Brighton. Oke, saya ingin membahas dulu pertandingan pertama antara Manchester United versus Brighton, dan saya ingin dulu memberikan informasi line up dari kedua tim ya teman-teman. Yang pertama dari MU, David De Gea, Diogo Dalot, kemudian Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw. Ini 4 pemain di pertahanan. Ada Scott McTominay, Fred, dan juga Bruno Fernandes. Nah, ini menjadi masalah nih bagi MU karena mereka menaruh 2 gelandang bertahan di lini tengah. Artinya harapannya hanya kepada Bruno untuk bermain kreatif, dan ternyata itu gak jalan. Di depan ada Jadon Sancho, Christian Eriksen sebagai striker palsu atau false nine karena Martial cedera, dan Cristiano Ronaldo tidak diturunkan dari awal oleh Erik ten Hag karena dianggap belum match fit atau belum 100% fit. Kemudian ada Rashford yang bermain di sebelah kiri. Dari Brighton ada Danny Welbeck, waduh ini legend juga ya. Kemudian di belakangnya ada Trossard, ada Lallana, ada Solly March. Lallana kita tahu pernah bermain di Liverpool meskipun tidak mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Kemudian di belakangnya ada Caicedo, ada McAllister yang gol bunuh diri, kemudian Pascal Gross yang mencetak 2 gol, dan ada Webster, ada Lewis Dunk yang melakukan 1 blocking ketika Lisandro mendapatkan peluang di dalam kotak penalti di babak kedua. Ada Weltman dan juga penjaga gawang Robert Sanchez yang melakukan 2 atau 3 save saja. Oke, dari jalannya pertandingan, saya agak bingung bahwa para pemain dari Manchester United tampaknya grogi karena justru mereka melakukan kesalahan di menit-menit awal. Pertama adalah Dalot yang salah kontrol bola sehingga itu memberikan peluang kepada pemain Brighton Trossard untuk mencetak gol. Ya bagusnya bagi MU tendangannya tidak on target. Kemudian Fred mendapatkan umpan dari De Gea. Kontrolnya gak bagus. Dia justru memberikan passing yang mengarah ke pemain dari Brighton juga yang hampir saja juga mencetak gol teman-teman. Jadi terlihat bahwa para pemain MU ini sering melakukan kesalahan. Artinya memang para pemain tidak tenang di pertandingan pertama ini. Padahal mereka bermain di kandang sendiri. Dan juga bukanlah lawan tim kuat. Bukan lawan salah satu tim yang biasa bersaing di papan atas di English Premier League. And perlahan-lahan MU baru bisa mulai build up attack. Dan seharusnya Bruno Fernandes itu sudah mencetak gol ketika McTominay memberikan umpan. Sayang banget finishingnya gak bagus. Dan juga mereka kembali mendapatkan peluang dari Christian Eriksen yang memanfaatkan proses counter attack, umpan dari Bruno tapi tendangannya terlalu lemah, bisa dengan mudah ditangkap oleh Sanchez. Baru kemudian kita melihat bahwa Brighton juga berkali-kali melakukan serangan, dan mereka lebih sering melakukan serangan dari sektor sayap, apakah itu dari sebelah kiri atau kanan. Artinya memang Dalot di sini ya yang memang kurang disiplin untuk menutup areanya, dan juga Luke Shaw karena berkali-kali para pemain Brighton tuh bisa memberikan crossing dari sektor tersebut atau through pass, dan akhirnya through pass yang diberikan Trossard bisa diterima oleh Welbeck, dan Welbeck memberikan crossing yang disantap oleh Gross. Dan di sini terlihat para pemain MU gagal menerapkan perangkap offside. Para pemain mereka yakni Harry Maguire dan juga Martinez melihat
pemain yang menguasai bola bukan pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu Welbeck mendapatkan bola, kirim crossing, dan Pascal Gross bisa mencetak gol. Apa yang bisa MU lakukan? Nyerang, tapi gak banyak peluang yang bisa mereka ciptakan kan. Ya karena terlihat bahwa di lini tengah, mainnya dua gelandang bertahan ini tidak bisa mengalirkan bola secara rapi ke lini depan. Maka itu Sancho dan Rashford justru lebih sering turun ke belakang, dan itu tentu tidak efektif. Kemudian kita melihat bahwa para pemain Brighton juga tidak tinggal diam, teman-teman. Ini yang hebat dari mereka loh. Mereka tetap menyerang. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol lagi dari Pascal Gross setelah sebelumnya Solly March shooting, dan kemudian ada Gross di tiang jauh satu lagi. Jadi sebelumnya dia berada di tiang jauh sebelah kanan, kemudian di tiang jauh sebelah kiri. Ada Fred, tapi terlambat dia untuk menutup shooting dari Gross. Sudah 0-2, tentu saya menunggu apa reaksi dari Erik ten Hag. Dan mau tidak mau dia perlu menurunkan Ronaldo, menarik keluar Fred. Ya, artinya hanya satu gelandang bertahan sekarang kan di tengah, Eriksen turun ke tengah, dan Ronaldo bermain di depan. Ronaldo juga gak banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini, karena para pemain Brighton sudah mulai menerapkan high pressing. Mereka menyulitkan para pemain MU untuk bisa mengalirkan bola. Meskipun dari statistik ball possession MU lebih unggul, tapi efektivitas mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya gak banyak. Menurut catatan saya, peluang-peluang mereka yang berbahaya sejak babak pertama sampai babak kedua itu adalah dari Bruno Fernandes, dari Christian Eriksen, dari Rashford. Kemudian Rashford juga mendapatkan peluang di babak kedua, dari Eriksen juga. Ya hanya 5 yang memang berbahaya, dan mereka bisa mencetak 1 gol, itu pun dari scrimmage. Kita tahu kan ada corner, kemudian scrimmage, terkena Dalot, ternyata pemain dari Brighton itu McAllister shooting yang mengarah ke gawang dia sendiri. Kemudian MU juga tidak banyak mendapatkan peluang, ada banyak pergantian yang mereka lakukan. Memang mereka kuasain jalannya pertandingan, tapi nggak efektif untuk menciptakan peluang yang berbahaya, dan akhirnya harus kalah dengan skor 1-2. Donny van de Beek juga turun, tapi saya melihat meskipun sudah ada 2 gelandang serang ya di lini tengah, Donny van de Beek dan juga Eriksen, tapi bolanya nggak ngalir gitu ke lini depan dari MU, dan mereka kalah di pertandingan pertama English Premier League di kandang sendiri. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak akan bisa bersaing di papan atas, teman-teman, karena kita juga tahu musim lalu Manchester City di pertandingan pertama kalah, tapi justru mereka yang menjadi juara. But the problem is with MU, jika para pemainnya tetap bermain seperti lawan Brighton, sering melakukan kesalahan dan tidak tenang untuk mengalirkan bola atau juga mengeksekusi peluang-peluang yang mereka dapat, ya mereka tentu akan sulit untuk bersaing di papan atas. Dan memang mereka memerlukan tambahan pemain nih, minimal di depan, karena Ronaldo ya gak bisa diharapkan terus. Kita melihat bahwa Ronaldo sendiri susah mendapatkan free space di pertandingan ini. Justru beberapa kali dia coba untuk memberikan umpan kunci. Ya menurut saya layaklah MU kalah, karena memang terlihat para pemainnya ini juga tidak begitu kompak ya teman-teman ya. Sayang sekali, padahal mereka bermain di kandang sendiri. Dan memang sih banyak yang juga mengkritik Erik ten Hag kenapa dia tidak memainkan Ronaldo dari awal. Ya bisa jadi itu adalah salah satu masalah dari Manchester United di musim ini, bahwa mereka tidak punya striker yang bisa mereka andalkan selain Cristiano Ronaldo, dan Ronaldo juga tidak mengikuti tur pramusim atau juga latihan lebih awal, sehingga wajar Erik ten Hag ini menahan Ronaldo dulu di bangku cadangan. Tapi ketika Ronaldo masuk, terlihat permainan MU lebih berbahaya lagi. So now to the second match, West Ham versus Manchester City. Ya kita sudah tahu lah pemenangnya hanya 1 di pertandingan ini, dan betul Manchester City yang meraih kemenangan. Saya ingin memberikan info dulu dari lineup kedua tim. Fabianski dari West Ham, mantan pemain Arsenal, Koval, Ben Johnson, Zuma, Cresswell, bermain dengan 4 back. Kemudian ada Soucek dan Declan Rice. Nah ini masalahnya, Soucek bermain terlalu ke dalam. Kemudian ada Bowen, Lanzini, dan juga Fornals, yang tiga-tiganya diganti oleh David Moyes karena mereka nggak bisa keluar dari tekanan para pemain City. Ada Antonio yang mendapatkan 2 peluang. Dari City ini yang menarik, Grealish, Erling Haaland, dan Foden. Grealish dan Foden tidak bisa memberikan suplai bola kepada Erling Haaland, justru mereka lebih memilih melakukan shooting ketika mereka mendapatkan free space. Nah ini nanti bisa menjadi masalah. Ya, karena kita tahu bahwa seharusnya 2 penyerang sayap ini juga feeding bola ke Erling Haaland, tapi mereka tidak melakukan itu secara konsisten sepanjang 90 menit. Di tengah ada Gundogan, Rodri, dan juga ada De Bruyne. Ini adalah komposisi yang pas. Jadi ada Gundogan sebagai box-to-box midfielder, ada Rodri sebagai holding atau defensive midfielder, dan ada Kevin De Bruyne sebagai attacking midfielder. Sehingga permainan dari City itu kreatif dan mereka bisa lama menguasai bola di lini tengah. Di belakang, Cancelo, Ake, Diaz, Walker, dan Ederson. Sayang John Stones tidak 100% fit sehingga tidak bisa diturunkan di pertandingan ini. Dan yang menarik, Bernardo Silva, Alvarez, dan juga Mahrez berada di bangku cadangan, tapi akhirnya mereka masuk di babak kedua.
Dari jalannya pertandingan memang West Ham menekan, West Ham yang mendapatkan peluang lebih dulu di pertandingan ini dari Antonio kemudian juga dari Bowen, tapi pada akhirnya kita melihat para pemain dari City setelah melewati menit ke-10 mulai mendapatkan momentum, mereka lebih banyak menguasai bola, tapi ya mereka gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya teman-teman. Menurut catatan saya tuh peluang yang berbahaya dari Kevin De Bruyne yang dia dapat ya, dia shooting yang keras tapi melenceng, kemudian dari Haaland juga di mana dia tidak bisa melepaskan tendangan yang akurat ke gawang, ke arah gawang dari West Ham, tapi setelah itu kita melihat para pemain City lebih sering mendelay permainan. Mereka menunggu momen yang pas untuk bisa memberikan umpan kunci ke pertahanan dari West Ham. Dan seharusnya memang mereka sudah mencetak gol, tapi ya sayang Gundogan itu sudah berada dalam posisi offside ketika dia memberikan umpan tampaknya ke Kevin De Bruyne ya ketika itu. Dan akhirnya kita melihat bahwa Gundogan bisa memberikan through pass yang diterima oleh Erling Haaland yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan dia di-foul oleh penjaga gawang cadangan yang masuk ya, Areola. Karena memang si Fabianski ini cedera tidak bisa bermain. Areola ya, ini penjaga gawang yang sebelumnya kita tahu pernah bermain di PSG dan juga di Real Madrid, tidak berkembang juga di sana. And Erling Haaland bisa eksekusi penaltinya begitu baik. Dan kemudian di babak kedua ya saya juga melihat nih bahwa Pep Guardiola tentu tidak puas lah dengan keunggulan 0-1 kan. Apalagi West Ham memainkan dua pemain mereka di babak kedua seperti Benrahma dan juga Scamacca. Scamacca salah satu pemain baru mereka, tapi mereka juga tidak bisa banyak menciptakan peluang karena ya di lini tengahnya ini mereka gak jalan. Para pemain City di lini tengah kuat banget, apalagi mereka lebih sering ya bermain ball possession. Akhirnya Erling Haaland bisa mencetak gol through pass dari Kevin De Bruyne yang bisa dia selesaikan dengan begitu baik dengan kaki kirinya juga, dan dia juga hampir mendapatkan peluang lagi untuk mencetak gol, tapi akhirnya dia mendapatkan peluang lagi dari heading, tapi sayang dia tidak bisa convert peluang tersebut dan dia gagal mencetak hat-trick di pertandingan ini. Tapi overall, meskipun permainan City lebih sering mengandalkan ball possession dan tidak banyak peluang yang berbahaya yang bisa mereka ciptakan, tapi yang paling penting bahwa mereka bisa membawa pulang 3 poin, dan ini adalah start yang ideal bagi Manchester City. Tapi lagi-lagi perlu saya ulangi bahwa walaupun mereka menang di match pertama dan juga MU kalah di match pertama, tidak menjadi jaminan bahwa MU akan sulit bersaing di papan atas dan City akan kembali menjadi juara. Karena kompetisi masih panjang, yang dipentingkan adalah konsistensi untuk meraih hasil-hasil akhir yang positif. City musim lalu membuktikan meskipun mereka kalah di pertandingan pertama, tapi mereka akhirnya bisa menjadi juara. Nah, Manchester United walaupun kalah di pertandingan pertama bukan berarti saya mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara musim ini, enggak. Tapi mereka bisa saja tetap bersaing di papan atas, asalkan para pemain dari MU juga bisa berubah. Nah, kalau menurut hemat saya teman-teman, meskipun yang nanti seandainya melatih Manchester United itu adalah Pep Guardiola, tapi dengan materi pemain yang sekarang ada di MU, saya gak yakin Pep Guardiola pun akan sukses membawa MU menjadi juara. Karena terlihat tidak ada leader di Manchester United dan juga mereka kerap membuat kesalahan. Itu sangat fatal dan bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari tim lawan. So kita tunggu next match of Manchester City and Manchester United, dan juga tentunya tim-tim lainnya yang saya akan memberikan review dari pertandingan-pertandingan tersebut jika saya menonton pertandingannya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.